Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasifah Safitri dan rekan saya yaitu Daniela Konstantina Petirani. kami dari kelas 3KA21 jurusan Sistem Informasi. Oke, di video kali ini sebelum kita masuk di sini aku dan Siva buat podcast ini secara daring karena terhalang kesibukan kita masing-masing. Nah, di sini kami akan membahas tentang tantangan setelah lulus 1,5 tahun ke depan dan apa aja sih kalian yang harus dimiliki seorang sistem informasi. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Oke, di sini aku bakal ngasih pertanyaan untuk rekan saya atau Siva. Gimana sih menurut pendapat lu nih tentang tantangan apa aja sih yang bakal dihadapi secara lulus kuliah 1,5 tahun ke depan? Dan apa aja sih kalian yang harus dimiliki? Menurut pendapat saya, tantangan yang pertama pastinya kita bakalan melamar pekerjaan ya. Setiap orang tuh pasti bakalan melamar pekerjaan. So, kita tuh bakal bersaing sama yang lainnya gitu. Nah, keahlian yang harus dimiliki tentunya kita harus punya minat dan bakat yang harus yang sudah kita miliki gitu. Mau kerja bidang apa dan bekerja sebagai apa gitu. Kita juga harus mempunyai hard skill maupun soft skill. Untuk hard skill sendiri itu banyak macam-macam ya. Kalau untuk di jurusan sistem informasi ini kan kita jurusannya tuh IT gitu ya kan. Nah, jurusan IT ini pastinya tuh memerlukan keahlian hard skill ya berupa yang pertama tuh kemampuan pemrograman gitu. Nah, kita tuh identik banget ya namanya tuh coding-coding. Nah, kita tuh harus belajar tuh bahasa pemrograman kayak misalkan Python, Java, C+, atau PHP gitu kan. Nah, gunanya ini pengetahuan ini kita gunakan untuk apa ya, membuat website dari sisi front end maupun back end gitu. Kalau untuk apa namanya? Back end-nya sendiri pun juga bisa memakai bahasa pemrograman seperti Node.js, Django, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, kalau misalkan kalian apa namanya, minat kalian tuh di analisis data gitu, misalkan kalian mau jadi data analis atau misalkan data engineer gitu, kalian tuh harus bisa tuh namanya menguasai SQL atau juga eh, sistem manajemen basis data, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, atau Oracle gitu. Yang fungsinya itu kita dapat memanage basis data dalam perusahaan, seperti itu. Yang ketiga juga kita bisa analisis sistem dan bisnis gitu. Kemampuan analisis sistem ini sih sudah banyak ya diperlukan di perusahaan-perusahaan besar gitu. Ini tuh kayak pemahaman ini juga kayak membutuhkan apa ya, keahlian tentang proses bisnisnya tuh seperti apa gitu dalam perusahaan. Nah, ini juga membutuhkan seperti kayak sistem development life cycle atau SDLC kayak gitu sih. Nah, yang keempat itu ada kalau kalian mau ngembangin sistem atau aplikasi, nah kalian tuh bisa pakai framework gitu loh, kayak misalkan Mhm. Laravel, Spring, React gitu. Misalkan kalian mau bikin aplikasi untuk website atau eh, aplikasi gitu yang berbasis di desktop ataupun di mobile dan web kayak gitu sih. Nah, yang kelima itu kalian juga kalau misalkan minat bakat kalian tuh di bidang yang jaringan atau keamanan informasi nih gitu. Nah, kalian tuh harus tahu nih pengetahuan dasarnya tentang jaringan, misalkan seperti LAN, WAN, atau VPN gitu. Kalian juga harus tahu pemahaman dasar tentang sistem keamanan informasi gitu. Misalkan gimana sih cara nge-sip enkripsi gitu kan, tentang keamanan cyber, tentang firewall atau pen testing kayak gitu supaya nih kalian bisa menjaga data-data
perusahaan konsumen kalian gitu supaya tetap terjaga dengan baik dan nggak bocor kemana-mana. Selanjutnya kalau misalkan apa namanya kalian bekerja pada manajemen proyek teknologi informasi, kalian juga butuh nih pemahaman metode manajemen proyek seperti Agile, Scrum atau Waterfall kayak gitu sih. Kalian juga bisa gunain tuh alat-alat pembantunya seperti kayak Jira atau Trello gitu untuk kayak meng-tracking nih proses proyek apa IT kalian tuh sejauh mana gitu dan juga alat Trello seperti ini kan bisa sharing ya untuk apa namanya rekan kerja kalian dan juga atasan kalian. Jadi apa namanya pengembangan proyek kalian itu bisa di tracking sudah sejauh mana gitu prosesnya seperti itu. Jadi bisa dipantau kayak gitu sih. Wah, keren banget ya penjelasan dari Iya, saya ini. masih Eh, banyak juga sih yang lainnya kayak oh gitu. iya. Misal Hmm. Oke. kayak data analitik atau business intelligence atau BI gitu kan kalian bisa nih apa namanya menganalisis suatu data menggunakan alat analitik seperti Tableau, Power BI atau Google Analytics kayak gitu sih kayak pengolahan datanya juga bisa pakai Python, bahasa R atau Excel tingkat lanjut jadi kalian tuh bisa nih kayak manajemen data dalam perusahaan seperti itu sih. Kalau untuk apa namanya di cloud computingnya kalian bisa pakai AWS, Google Cloud atau kayak seperti Microsoft Azure kayak gitu sih. Kalau untuk dari UI UX desainnya juga kalian bisa menggunakan Figma, Adobe XD atau Sketch dan Terima kasih ya buat rekan saya ini penjelasannya sangat terperinci ya. Jadi teman-teman di sini buat podcast kami, teman-teman bisa lihat nih penjelasan yang disampaikan oleh rekan saya. Mungkin dapat membantu teman-teman untuk lulus untuk 1,5 tahun ke depannya ya. Jadi apa yang udah disampaikan mungkin bisa kami terapkan dan bisa berguna juga di pekerjaan kami nanti. nah, kalau menurut lo sendiri, apa aja sih soft skill yang dibutuhin? Tadi kan untuk sisi hard skillnya udah gue jelasin nih gitu kan. Nah untuk soft skillnya sendiri, menurut lo apa aja sih yang harus dikembangin nih sebagai lulusan sistem informasi di dunia kerja? Oke, kalau menurut gue ya, yang ada beberapa sih nanti bakal gue jelasin ya. Di sini gue bakal jelasin satu persatu. Yang pertama itu mengenai komunikasi yang efektif. Di sini tuh apa sih komunikasi efektif itu? Karena di sini tuh dijelasin karena komunikasi yang harus jelas atau tepat gitu dan juga eh, membutuhkan komunikasi efisien yang sangat penting dalam dunia pekerjaan ya. Jadi di sini kan kita kadang belum terlatih nih komunikasi kita. Nah, di situ tuh sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan, kita tuh harus belajar dengan komunikasi yang efektif, kayak komunikasi yang baik, dan harus yang secara apa sih yang harus kita sampai komunikasi dengan orang untuk dunia pekerjaan tuh kayak gimana dan gak boleh hanya langsung kayak uh, ceplas-ceplos aja gitu kan karena kan gak semua orang itu menerima komunikasinya secara kayak gitu mungkin komunikasi yang baik itu bisa melalui berbagai saluran atau termasuk dengan tadi gue udah jelasin secara lisan itu secara kita ngomong nih bareng-bareng nih barusan kita secara podcast kan. Nah, di sini juga komunikasi ada lagi tentang mengenai tulisan. Komunikasi yang tulisan itu mungkin kita mau menjelaskan pekerjaan kita ke klien lain atau kita kerjasama dengan perusahaan lain itu tuh bentuk dengan tulisan itu juga mungkin harus kita komunikasi yang efektif dengan secara baik. Di secara tulisan itu juga harus dijelaskan dengan baik juga. Jangan asal-asalan. Di sini bakal gue lanjut lagi untuk yang kedua nih. Yang kedua itu adalah keterampilan kepemimpinan. Di sini apa sih keterampilan
kepemimpinan ini. Nah, di sini tuh masih ada tuh meskipun mungkin belum mendekati posisi kepemimpinan untuk kita di sendiri sendiri, dari diri kita tuh harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik untuk bisa menjadi profesional muda untuk memimpin dengan kayak misalnya mengaruh orang memengaruhi orang lain untuk secara positif gitu kan. Kayak kita diminta nih dari rekan kerja kita atau atasan kita kayak misalnya sip gue minta tolong lu jadi kepemimpinan di sesuatu divisi ini. Jadi di sini tuh kita harus siap walaupun kita belum mempunyai keterampilan kepemimpinan, kita tuh harus eh, belajar dari orang-orang yang sudah mempunyai kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan itu sangat susah. Walaupun memang kadang orang tuh menganggap itu gak mudah, gak semua hal mudah itu dipermudahkan. Karena emang gak semuanya hal itu emang kadang kayak gimana ya. Jadi tuh hal apapun yang kita nganggap sepele itu belum tentu sepele di situ. Nah, di bagian selanjutnya itu mengenai kemampuan beradaptasi. Di sini mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang bakal ngeliatin video ini, kita juga udah tahu nih kemampuan beradaptasi itu di lingkungan sekitar lingkungan kerja. Kita tuh harus beradaptasi atau berinteraksi dengan sama rekan kerja untuk bisa kita berbaur nih. Karena kan hal-hal yang belum kita ketahui, kita juga bisa belajar dari teman-teman atau rekan-rekan yang rekan kerja kita nanti. Kita harus beradaptasi dan harus menyesuaikan tempat kerja kita. Terus kayak oke, kita bakal lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya mengenai kreativitas. Di sini mungkin teman-teman dan rekan-rekan semuanya itu bakal tahu nih kreativitas itu kayak gimana, kayak bisa membantu para profesional muda atau menemukan solusi yang inovatif dan menghadapi tantangan untuk dunia pekerjaan ya. Jadi teman-teman tuh harus mempunyai kreatif masing-masing nih. Jadi kita harus menanamkan kreativitas itu karena bisa membantu dunia pekerjaan teman-teman sekalian gitu. Kayak teman-teman punya kreatif dan kreatif itu membantu teman-teman dunia pekerjaan. Walaupun emang kreativitas teman-teman belum seberapa atau menjadi profesional gitu, tapi setidaknya kreativitas itu bisa membantu teman-teman di dunia pekerjaan. Untuk selanjutnya mengenai kemampuan berpikir kritis. Untuk kemampuan berpikir kritis itu, teman-teman harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis informasi itu secara kritis dan objektif. Jadi kayak ada soft skill yang tadi aku udah sampaikan dari beberapa poin yang sudah disampaikan oleh aku itu bisa teman-teman terapkan dalam dunia pekerjaan nanti ya dan mengambil keputusan itu yang tepat untuk mempunyai kemampuan yang berpikir kritis. Dan selanjutnya mengenai kemampuan berkolaborasi. Nah, kemampuan ini tuh untuk bekerja yang di dalam suatu tim ya. Jadi teman-teman harus berkolaborasi dengan orang lain atau mempunyai keterampilan yang sangat penting dunia pekerjaan karena kemampuan berkolaborasi ini tuh sangat berguna dan sangat bermanfaat banget di dunia pekerjaan ya untuk teman-teman sekalian. Dan berikutnya juga mengenai kemampuan memanage waktu. Memanage waktu itu teman-teman harus bisa memanage waktu itu dengan baik, memanage waktu dengan kayak misalnya teman-teman harus udah tentu ini poin apa aja untuk dunia pekerjaan yang harus teman-teman teman-teman kerjakan karena memanage waktu itu sangat diperlukan di dunia pekerjaan karena jangan menganggap tuh melakukan memanage waktu itu dengan sepele. Kita tuh harus memanage waktu tuh secara detail atau secara teman-teman sebelumnya karena memanage waktu tuh butuh dari diri masing-masing ya. Jadi teman-teman harus sangat sangat diperlukan memanage waktu itu di dunia pekerjaan. Untuk selanjutnya itu mengenai
etika kerja yang tinggi. Di sini sangat banget dibutuhkan di etika dunia pekerjaan ini karena yang sangat tinggi itu mencakup integrasi atau tanggung jawab teman-teman di dalam dunia pekerjaan. Teman-teman tuh harus membangun reputasi atau karir yang baik di dalam kehidupan teman-teman karena kita tuh harus mempunyai etika yang baik karena bisa dinilai dari segala perusahaan kalau misalnya etika itu dapat membantu teman-teman untuk dunia pekerjaan gitu ya. Untuk selanjutnya itu mengenai kemampuan problem solving. Ya, ini mungkin kadang teman-teman suka sekali dengan problem solving ini ya. Jadi di sini kemampuan ini tuh mengidentifikasi atau menganalisis di dunia pekerjaan atau teman-teman juga bisa menyelesaikan masalah yang tadi aku sudah sampaikan dengan memanage waktu. Di sini tuh teman-teman harus secara efektif menyelesaikan masalah atau waktu yang teman-teman perlukan itu karena di problem solving ini sangat berharga di dalam dunia pekerjaan ya. Karena tidak sembarang orang melakukan problem solving ini karena di dalam problem solving ini tuh menyelesaikan permasalahan-masalah yang teman-teman hadapi. Untuk selanjutnya itu mengenai keterampilan presentasi. Nah, keterampilan presentasi ini tuh juga dibutuhkan sangat ya, karena di dunia pekerjaan itu kebanyakan keterampilan presentasi untuk klien-klien yang bakal kerjasama dengan perusahaan yang teman-teman masuk gitu ya. Jadi teman-teman harus mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai public speaking yang baik untuk presentasi hasil kerja teman-teman atau hasil kerja tim teman-teman gitu, tim bersama untuk presentasinya kepada klien kita gitu. Jadi kita harus mempunyai keterampilan yang sangat baik untuk dalam presentasi ini. Yang berikutnya mengenai kemampuan negosiasi. Jadi teman-teman tuh harus punya keterampilan negosiasi itu yang sangat dibutuhkan karena teman-teman harus mempunyai negosiasi itu keterampilan yang sangat berharga dan di berbagai situasi mulai dari bernegosiasi gaji atau hingga menyelesaikan konflik. Jadi teman-teman harus bisa negosiasi gaji yang teman-teman inginkan untuk perusahaan yang bakal teman-teman eh, kerjakan di dunia pekerjaan nanti dan juga konflik-konflik yang bakal terjadi ya sering terjadi di dalam sebuah perusahaan gitu teman-teman harus bisa bernegosiasi dalam hal tersebut untuk tidak terjebak di dalam negosiasi tersebut gitu. Eh, Terus juga mempunyai rasa empati. Teman-teman di dalam dunia pekerjaan ini teman-teman harus mempunyai rasa empati yang tinggi karena kadang juga ada orang yang selalu tidak mempunyai empati di dunia pekerjaan ya karena mereka tuh anggap dunia pekerjaan itu dunia bersaing. Tapi di sini aku ngajak teman-teman itu mempunyai kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain walaupun emang di dunia pekerjaan itu sangat keras, tapi setidaknya kita tuh dapat membantu teman-teman yang lain di dalam kemampuan empati ini untuk menjadi profesional muda di dalam berinteraksi dengan rekan kerja kita nanti ya. Terus juga ada lagi dengan kemampuan networking. Nah, di dalam kemampuan networking ini, kemampuan jaringan profesional yang kuat dapat membantu kita di dalam dunia profesional pekerjaan gitu ya, di dalam profesional menjadi kita profesional muda untuk mendapat peluang karir yang sangat lebih baik di dunia pekerjaan dan dapat juga mendukung pertumbuhan karir kita dan juga karir-karir teman-teman sekalian ya. Juga ada lagi dengan kemampuan manajemen stres. Nah, juga ada beberapa yang sudah aku sampaikan dalam manajemen stres ini. Di dunia pekerjaan itu sangat-sangat sering punya tekanan.
tekanan dalam batin kita karena kita kan juga kalau bisa nggak bisa kekontrol dengan emosi kita, dengan dunia pekerjaan kita atau klien-klien kita di dalam ini nih kemampuan stres memanajemen stres itu sangat penting ya karena itu juga bisa mengolah stres kita itu menjadi lebih baik dan sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan dan untuk kesejahteraan mental kita atau fisik kita dan teman-teman semuanya yang bakal menonton video ini. Juga kalau misalnya aku punya pertanyaan itu mengenai mau lancar bahasa Inggris juga bisa. Untuk selanjutnya itu yang poin terakhir ini ya mengenai soft skill yang aku jelaskan. Di dalam soft skill ini kita mempunyai keterampilan digital. Apa sih keterampilan digital di dunia sekarang ini? Kita dalam di era digital ini, keterampilan itu dalam menggunakan teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia sekarang ya, itu tuh kita mempunyai soft skill yang sangat penting. Karena kita harus mengembangkan soft skill kita yang tepat dan membantu kinerja perusahaan nanti karena di dalam keterampilan digital ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia perusahaan. Karena kalau misal teman-teman gak ngerti dengan mengenai keterampilan digital itu percuma aja teman-teman dimasuk dunia pekerjaan kalau misalnya teman-teman gak punya basic sama sekali itu tuh nggak dipergunakan di dalam dunia pekerjaan karena banyak sekali ya kalau misalnya zaman sekarang kita nggak punya keterampilan digital itu sangat-sangat disayangkan karena keterampilan digital tuh sangat dibutuhkan sekali, walaupun bukan hanya di dunia pekerjaan, dunia sehari-hari juga kita mempunyai keterampilan digital, kayak misalnya kita membuat konten-konten yang bisa menjadi pekerjaan sampingan kita, itu tuh sangat banget dibutuhkan karena di situ tuh juga bisa menghasilkan eh, menghasilkan uang yang bisa dapat membantu kita walaupun kita punya pekerjaan yang tetap atau mempunyai pekerjaan sampingan gitu. Jadi keterampilan digital itu sangat diperlukan untuk menjadi profesional muda gitu ya. Di dalam soft skill ini juga eh, dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia pekerjaan. Jadi teman-teman udah harus siap sebelum masuk dunia pekerjaan tuh teman-teman udah harus sangat-sangat mempunyai keterampilan digital. Mungkin itu aja kali ya sip untuk gue jelaskan mengenai soft skill yang sudah diterpapar jelas dengan apa yang sudah gue sampaikan. Eh, gitu aja. Oh, iya. Oke, cukup menarik ya. Berarti untuk keahlian soft skill ini pun juga sangat penting gitu, ya, dibutuhkan di dunia pekerjaan gitu. Dan soft skill Mm-mm. ini harus kita ya kuasai gitu, mulai tadi dari Mm-mm. kemampuan komunikasi yang efektif gitu, keterampilan kepemimpinan, keterampilan beradaptasi, kreativitas dan sebagainya. Tuh dan eh, yang bisa membantu kita di dunia kerja. Tuh ya, Kak. Oke, selanjutnya itu apa sih yang harus dibutuhkan gitu untuk kita terjun di dunia kerja itu? Bisa kan? Nah, tadi kan kita udah ngebahas soft skill dan juga hard skill ya. Nah, untuk membuka peluang kerjanya itu sendiri, apa sih yang kita butuhin selain untuk membuka peluang karir kita nih lebih luas lagi kayak gitu. Oke, mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi ini sangat dikit tapi penting banget. Untuk itu tuh kita harus mempunyai pengalaman. Pengalaman itu yang bisa kalian dapat itu dari bergabung organisasi, volunteer, atau magang dan sebagainya. Berarti relasi, membangun relasi itu sangat penting gitu ya, mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, kampus, ataupun ya orang tua kita sendiri gitu yang bisa kita apa namanya kenal lebih dalam gitu, terjun di dunia pekerjaan. Jadi untuk membuka peluang itu sangat penting gitu ya, membuka link-link Iya.
untuk membuka peluang karir kita ke depannya. Ya, oke sip. Mungkin kita bakal langsung aja ya ke buat lamaran pekerjaan itu. Menurut tuh apa aja sih yang harus diperlukan nih untuk kita terjun di dalam pekerjaan itu, apa aja yang harus apa diajukan gitu, seperti kayak surat lamaran kerja itu yang lu tahu itu apa aja sih? Oke, di sini kalau kita ingin melamar pekerjaan, tentunya kan kita harus apa ya, membangun personal kita gitu kan, supaya tuh perusahaan bisa tahu tentang kita gitu kan, dan juga apa keahlian kita. Yang pertama kita mungkin butuh CV kali ya, atau riwayat hidup untuk apa namanya, apa nama kita, alamat rumah kita, dan juga apa namanya, pendidikan terakhir kita kayak gitu. Ya, itu Nah, sangat diperlukan banget sih dunia pekerjaan. iya, untuk pendukungnya mungkin bisa kita buat portofolio. Jadi kalian bikin project sendiri yang memang kalian tuh ahli di bidangnya gitu. Nah, ini tuh poin plus Ya, banget di mata HRD gitu. Kalian bisa buat portofolio kalian dalam bentuk PPT, dan di dalamnya itu kalian bisa apa ya, menunjukkan keahlian kalian gitu, misalkan di desain UI UX, atau misalkan project-project sebelumnya yang kalian tuh memang sudah buat gitu. Nah, mm-mm. yang selanjutnya itu mungkin kalian bisa bikin CV gitu. CV-nya ini itu yang ATS friendly ya tentunya. Jadi Ya, yang mungkin itu apa ya? Kalian tuh bisa membuat CV yang ATS friendly. Misalkan seperti di atasnya itu kalian harus mencantumkan nama kalian, juga alamat kalian, serta nomor kontak yang bisa dihubungi. Seperti itu. Kalian juga harus mempunyai foto yang memang formal seperti itu. Dan ya, juga kalian harus di dalam CV itu tentang kalian, tentang saya. Jadi deskripsinya itu singkat mengenai apa, eh, kalian tuh seorang seperti apa dan keahliannya di bidang apa kayak gitu. Terus selanjutnya kalian juga harus mencantumkan riwayat kerja. Nah, ini poin plus banget gitu kan. Mungkin bisa kalian sudah magang atau apa, kalian bisa cantumkan di CV tersebut untuk menambah poin plus kalian gitu. Dan juga pengalaman ya. organisasi nih, kalian bisa cantumin gitu. Misalkan kalian ikut organisasi di kampus maupun di luar kampus, seperti itu. Dan juga mungkin kalian bisa mencantumkan beberapa prestasi yang pernah kalian raih gitu. Itu sih menambah poin plus gitu ya. Eh, Nah, ini juga paling pentingnya ya, kalian harus mencantumkan keahlian dan kompetensi kalian. Jadi HRD yang ingin menerima kalian tuh sudah tahu gitu, kalian ingin bekerja apa dan di bidang apa, kayak gitu sih. Nah, yang selanjutnya kalian juga bisa menambah, mengajukan transit nilai gitu, seperti IPK kalian gitu, ataupun sertifikat berupa mungkin kursus yang telah kalian ikuti, terus juga ya prestasi yang sudah kalian raih seperti itu. Yang terakhir juga ada surat rekomendasi dari dosen atau pihak kampus jika memang diperlukan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak untuk rekan saya ini sudah menjelaskan yang tadi apa mengenai apa aja sih yang harus diperlukan dan untuk surat-surat lamaran pekerjaan ya udah dijelaskan terperinci dan mungkin itu juga sangat-sangat banget ya diperlukan banget di dunia pekerjaan. Jadi jangan sepelekan hal tersebut. Jadi kita udah harus siap, udah harus mempersiapkan itu untuk 1,5 tahun ke depannya dan tidak kayak kita kayak oh nanti nih mikirnya masih tahu 1,5 tahun ke depannya jadi kayak oh ya udah ditunda-tunda dulu jangan ya jadi di situ tuh kita udah harus persiapkan dari sekarang udah harus siap dalam mengenai dengan pekerjaan-pekerjaan
pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu aja. Iya, betul sekali, Dela. Jadi tuh kita harus menyiapkan sedini mungkin gitu untuk eh, membuka peluang karir kita ke depannya supaya lebih siap lagi, lebih persiapan kita lebih matang lagi supaya kita juga cepat mendapat pekerjaan seperti itu, Dela. Oke, oke sip. Untuk selanjutnya tuh, menurut lu teknologi apa sih yang harus diperlukan nih di dunia pekerjaan dan di dunia masa depan nanti gitu? Oke, jadi eh, semakin cepat ya apa ya eh, zaman itu kan semakin berubah juga nih teknologi. Ya, Kita juga tuh harus terus belajar dan juga biar nggak ketinggalan teknologi gitu. Jadi bisa mengikuti zaman gitu. Kalian kan sekarang juga marak ya kayak teknologi AI ini. Nah, AI ini juga udah sangat penting banget sih buat kelancaran pekerjaan kalian gitu. Dan AI ini juga bisa membantu pekerjaan kalian gitu di perusahaan gitu. Eh, apa contoh-contohnya itu banyak banget gitu kan mulai dari kehidupan sehari-hari kita misalkan kayak chat GPT atau ya, Perplexity atau misalkan chat chatbot AI atau segala macem gitu dan ini emang bisa ngebantu kita banget sih di pekerjaan kayak gitu sih. Nah yang kedua itu ada IoT. Nah IoT nih ya. itulah Internet of Thinking jadi kayak jaringan fisik gitu yang terhubung kayak melalui internet gitu. IoT ini juga dia kayak terhubung sama sistem basis data. Contoh IoT itu kayak rumah pintar. Jadi kayak perangkatnya seperti termostat pintar, lampu pintar, ataupun kunci pintar gitu. Jadi tuh semuanya tuh serba digital lah gitu. Misalkan kayak kita punya CCTV di rumah yang bisa kita koneksikan ke dalam handphone kita gitu. Jadi kita bisa memantau rumah kita tuh kapanpun dan dimanapun. Canggih kan? Ya, sangat canggih banget ya di dunia sekarang tuh harus kita pelajari mengenai AI yang dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita perlu banget, sangat perlu karena kan emang zamannya Gen Z gak sih? Gen Z itu kebanyakan AI. Tugas aja tuh nyari di AI, Ya, apalagi ChatGPT kan. Gak mungkin gak ya, ada di gak mungkin gak ada tuh di dunia sekarang kalau nggak pakai ChatGPT. Mungkin ada kali ya beberapa yang ambis-ambis, tapi emang rata-rata kayak gitu sih harus diperlukan AI gitu, harus kita pelajari karena AI itu lama-lama kelamaan tuh bisa menjadi manusia gitu, bisa lebih pintar banget untuk kehidupan kita. iya Oke, betul. Nah, selanjutnya itu kan lagi tren juga nih investasi berbasis teknologi gitu yang kita sebut juga blockchain. Nah, blockchain ini oh adalah iya, suatu teknologi dasari cryptocurrency gitu seperti oh, oke. Bitcoin, tetapi juga memiliki aplikasi lain gitu. Jadi kayak blockchain adalah buku besar digital gitu yang terdesentralisasi dan aman gitu untuk mencatat transaksi lah gitu. Nah, aplikasi blockchain ini kayak meliputi logistik. Logistik itu untuk melacak perjalanan barang melalui rantai pasok secara transparan dan aman gitu. Untuk perbankan, misalkan memfasilitasi transaksi keuangan yang aman dan cepat. Kalau di pemerintahan juga blockchain ini digunakan untuk pencatatan transparansi dan aman gitu. Nah, selanjutnya juga ada teknologi yang ngetren banget nih, Del, Apa yaitu tuh? ada VR dan juga AR. Wow, VR itu keren. virtual reality dan augmented reality gitu. Wah, Jadi kalau apa tuh? VR Tolong ini tuh, jelasin dong. oke, di sini gue mau jelasin tentang VR dulu ya. Oke. Nah, VR itu menggunakan handset untuk mendapatkan pengguna dalam lingkungan virtual 3D gitu loh, yang Hmm, digunakan dalam gaming atau pelatihan dan simulasi gitu. Kalau augmented realitas sendiri itu yaitu menghantarkan objek digital ke dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, kacamata AR yang digunakan dalam pendidikan,
mempromosikan dan desain produk. Ya, canggih kan? Ih, canggih banget sih, karena emang harus diperlukan banget ya. Gitu. Kita juga jangan kayak terpaku ke situ sih. Emang harus rata-rata tuh kita juga harus lebih pintar dari AI. Tapi kadang juga kita nggak bisa mencakupi kemampuan AI untuk kapasitas otak kita atau pikiran kita. Itu juga dapat membantu kita. Oke, mungkin ada lagi sih dari yang perlu ketahui tentang AI gitu. Mungkin kalau untuk teknologi masa depannya mungkin ada kali ya. Misalkan kayak kendaraan otonom gitu. Kayak kendaraan otonom ini tuh jadi ada sebuah mobil yang berjalan mengemudi sendiri gitu Del tanpa intervensi Oh, manusia gitu. Nah, ini juga teknologi ini juga menggunakan AI gitu, sensor dan sistem navigasi yang canggih lah gitu untuk menentukan rute, menghindari rintangan dan menjaga jarak antar apa namanya mobil lainnya gitu. Ini wow. juga inovatif banget sih di masa depan gitu kan. Apalagi juga kita sudah tahu pasti ada teknologi drone gitu, di mana tuh Oh, kendaraan udara awak yang digunakan dalam berbagai aplikasi lah, seperti untuk pengiriman barang, survei udara, atau juga bisa untuk fotografi. Kayak gitu sih, Del. oke, mungkin yang buat mobil gitu yang memakai AI itu sangat bagus banget ya. Jadi kayak untuk masa depan itu kita tidak perlu kayak mempunyai supir atau apa gitu kali ya. Udah otomatis sendiri, udah dirancang sendiri dari AI tersebut gimana nyetirnya, gimana stopnya, gimana eh, buat mutar baliknya atau sebaliknya dan lain-lainnya juga gitu kan. Sangat keren banget AI ini ya. Iya. Sip, kita bakal lanjut lagi untuk tantangan selanjutnya. Menurut lu tantangan selanjutnya nih kalau misalnya kita udah keterima nih di suatu perusahaan, apa aja yang harus kita perlukan gitu di dalam perusahaan itu dan mungkin kayak misalnya bagaimana kita beradaptasi di dalam pekerjaan dan juga budaya-budaya perusahaan gitu. Oke, Dela. Jadi, kalau kita udah diterima suatu perusahaan, tentunya kan berbeda-beda ya. Perusahaan satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda dan tidak mungkin sama seperti itu untuk budayanya. Jadi kita tuh yang pertama harus pahami budaya mereka gitu. Entah dari pelajari visi misinya atau kebijakan perusahaannya itu sendiri bagaimana, kayak gitu. Terus juga jangan lupa bangun personal hubungan dengan rekan sesama kerja kita atau dengan atasan kita gitu dengan cara kayak bersikap ramah dan terbuka lah dalam komunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita tuh harus pelajari struktur perusahaan kita sendiri gitu. Gimana cara alur kerjanya atau hierarki dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Supaya kita tuh eh, paham nih apa namanya bagian dari struktur perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita harus menguasai teknologi yang perusahaan kita gunakan gitu. Hmm. Jadi kan kita apa namanya bisa menguasai pekerjaan yang sesuai gitu dengan perusahaan yang kita mau seperti itu sih. Yang selanjutnya itu kita harus bersikap fleksibel. Gimana cara kita tuh terbuka gitu akan perubahan dengan seiring bertambahnya zaman kita kan bakalan mengikuti zaman gitu kan. Gimana caranya perusahaan itu bisa tidak ketinggalan zaman dan tidak dan mengikuti tren gitu. Kita harus terbuka akan perubahan seperti itu. Mungkin dari eh, softwarenya atau mungkin alat-alatnya gitu. Kita juga harus terus belajar gitu. Bagaimana supaya kita tidak ketinggalan dengan perusahaan lainnya. Seperti itu sih. Nah, kita juga harus terus menata kesehatan tentunya ya. Sangat Kalau sangat kita banyak diperlukan uang, banget. iya, kalau kita
punya uang banyak tapi kesehatan kita juga tidak baik, itu kan bakalan menghabiskan uang kita juga, gitu kan. Makanya kita tuh harus eh, mengatur antara waktu pekerjaan dengan waktu kita sendiri gitu. Bagaimana sih kita harus mengelola di sini nih pentingnya time management di mana kita harus waktu kerja, waktu istirahat, waktu olahraga seperti itu. Jadi mental dan fisik kita pun terjaga gitu kesehatannya. Nah, yang terakhir itu kita juga harus minta masukan atau evaluasi diri gitu. Kita bisa bertanya atau juga apa namanya berkumpul dengan keluarga atau rekan-rekan di luar pekerjaan itu dan kita membangun hubungan sosial yang positif supaya kita lebih apa ya dekat dengan mereka dan tahu apa kekurangan diri kita dan kita bisa memperbaikinya ke depannya seperti itu Dela. Oke, sangat-sangat baik banget untuk yang sudah dijelaskan ya. Itu berguna ya, berguna banget buat kehidupan kita pekerjaan. Oke, thank you sih. Oke sih, mungkin kali ini podcast kita sampai sini aja kali ya. Udah banyak banget dan kita udah jelasin juga dari awal ya kan. Di sini mungkin tambahan dari gue mengenai podcast kita hari ini tuh bagaimana kita harus mencakup dengan mengenai soft skill kita, hard skill kita, dan relasi kita untuk dunia pekerjaan. Juga yang paling sangat penting itu memanage waktu ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus sangat dibutuhkan banget untuk memanage waktu dan kita harus menyampingkan waktu kita, prioritas kita untuk waktu pribadi dan waktu pekerjaan. Di situ tuh sangat penting banget yang sudah kita sampaikan. Mungkin ada penutup lagi dari lu sih. Udah cukup sih. Oke, see you, bye-bye untuk podcast kita hari Iya, ini. makasih. Terima kasih.